Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Angker. Di sini saya akan membacakan sebuah kisah yang ditulis oleh akun Kaskus yang bernama Epihan92. Kisah kali ini berjudul Rai Rata. Sebelum kita mendengarkan kisahnya, buat teman-teman yang mempunyai kisah horor nyata, bisa dikirim melalui email radioangker@gmail.com. Langsung saja kita dengarkan kisah berikut ini. Balai Raksa Purbalingga tahun 1980. Malam sudah larut, entah pukul berapa sekarang. Aku tak tahu, yang jelas udara sudah terasa semakin dingin. Sehingga aku dan teman-temanku masing-masing merapatkan jaket ke tubuh agar tidak menggigil kedinginan. Langit juga gelap, tak ada cahaya rembulan. Sepanjang jalan menuju rumah sudah sunyi. Tak ada orang lewat lagi. Padahal untuk menuju ke perkampungan, kami harus berjalan kaki kira-kira 3 km jauhnya. Di kanan kiri hanya ada kebun-kebun dan tanah kosong. Harus melewati kuburan pula. Memang begitulah suasana desa kami, karena masuk desa. Maka untuk berjalan malam, kami mengandalkan penerangan senter atau obor. Biasanya yang menggunakan senter adalah para pemuda seperti kami. Sedang orang tua menggunakan obor belarak, yaitu daun kelapa kering yang diikat lalu dinyalakan ujungnya. Kami bertiga, aku, Wagiman, dan Solekan, baru pulang dari menonton dangdut di daerah tetangga, Karangasem. Kami sendiri tinggal di Karangsawah, Balai Raksa Purbalingga. Sayangnya, kami tadi lupa tidak membawa senter. Kami memang pergi sejak masih siang. Belum perlu senter, biasalah anak muda. Namun kini kami sadar senter itu sangat diperlukan untuk perjalanan kami. "Lihat Jono," kata Wagiman, tiba-tiba memanggilku. "Ada yang bawa obor di depan." Ah, yang benar. Di kejauhan kulihat setitik api tampak bergerak-gerak. Pasti seirama dengan lambaian tangan pembawanya. "Ayo cepat, lumayan kita punya teman seperjalanan, bisa numpang obor," ajakku. Kami bertiga pun mempercepat langkah. Pembawa obor itu mulai terlihat. Dari perawakannya yang kurus dan sedikit membungkuk, sepertinya dia sudah tua. "Kakine, entosi." "Kakek, tunggu," seruku memanggilnya. Kakek itu tampak sedikit melambatkan jalannya. Kami mengejar dengan mempercepat langkah, namun herannya kami tidak bisa segera menyusul si kakek. Kami sampai berlari-lari kecil untuk bisa menjajari langkahnya. Padahal kakek itu berjalan santai saja. Bagaimana bisa lebih cepat dari kami yang masih muda? "Kakine, saking pundi? Deneng kiambekan." "Kakek dari mana? Kok sendirian?" Solekan bertanya, dan kupikir hanya untuk sopan santun saja. Si kakek hanya menggumam, lalu tahu-tahu kami harus mempercepat langkah karena nyaris tertinggal. "Kakine dalam pundi? Rumah kakek di mana?" Aku pun ikut berbasa-basi. Lagi si kakek hanya menggumam tak jelas. Tiba-tiba pula kami harus mempercepat langkah hingga nyaris berlari karena hampir tertinggal lagi. "Kakine sinten sih? Deneng kebat temen tindake." "Kakek siapa sih? Kok cepat sekali jalannya?" Kali ini aku yakin Solekan tidak berbasa-basi. Aku sendiri pun penasaran. Bagaimana mungkin kami selalu hampir tertinggal oleh kakek tua yang melangkah dengan santai itu.
Namun, lagi-lagi si kakek hanya menggumam tak jelas. Penasaran, aku mencoba mendekati si kakek untuk melihat wajahnya. Siapa tahu sebenarnya kami mengenalnya. Seperti paham maksudku, si kakek sedikit mengangkat obornya untuk menerangi bagian wajah. Aku diikuti Wagiman dan Solekan segera mengamatinya. Dan astagfirullah, napasku tercekat di tenggorokan. Dada sesak, tubuh gemetar, kaki lemas. Wajah itu rata, hanya seperti kertas yang digambari mata, hidung, dan mulut. Setan, pekikan Wagiman menyadarkanku. Segera aku berlari sekuat tenaga. Tunggang langgang menyusul Wagiman dan Solekan yang juga sudah terbirit-birit. Setelah cukup jauh dan kakek itu tidak terlihat lagi, kami berhenti karena kelelahan. Kami bahkan duduk mengglosor di batu-batu jalan untuk mengatur napas. Beberapa saat hening, kami masih duduk di jalan ketika dari arah depan terlihat cahaya senter yang redup. Kami menunggu, cahaya itu semakin dekat. Dalam cahaya yang samar-samar, kami bisa melihat bahwa pembawa senter itu seorang laki-laki bertubuh sedang, belum tua tampaknya. Mas, deneng jagong neng dalan. Kenang apa? Mas, kok duduk di jalan, kenapa? Sapanya pada kami. Aku bernapas lega. Dia berbicara dengan jelas, berarti dia benar-benar manusia. Enten setan, Pak. Ada setan, Pak. Jawabku pelan, takut ditertawakan. Setan, tanyanya lagi. Nggih, Pak. Raine rata. Iya, Pak, wajahnya rata. Jawab Wagiman membenarkanku. Bapak itu melangkah makin dekat. Napa kados niki? Apakah seperti ini? Tanyanya sambil menyorotkan senter ke wajahnya sendiri. Allahu Akbar, benar wajahnya rata. Persis wajah si kakek tadi. Tak terdengar teriakan lagi, aku pingsan.